Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode tanggal 4 Desember sampai dengan 4 Desember sampai dengan 8 Desember 2023 ya. Jadi untuk minggu ini sudah ada beberapa video yang saya buat ya. Podcast linknya atau playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Eh, jadi saya sharekan langsung yang saya akan bahas. Yang pertama adalah untuk saham ERA. Jadi saham ERA ini sudah saya bahas mengenai laporan keuangannya ya. Jadi kalau Anda ke eh, YouTube saya itu sebentar saya lihatkan ya. Jadi YouTube saham profit ini ya. Itu di halaman utamanya ini ada beberapa analisa saham mingguan dan harian ya. Kemudian ini ada seasonality saham, kemudian analisa laporan keuangan kuartal 3 ya seperti itu ya. Ini T-nya ketinggalan nanti saya edit ya. Jadi kalau Anda klik itu di sana ada beberapa video yang cukup menarik ya. Dan untuk yang era ini sudah saya bahas kalau nggak salah ini di judulnya ini ya, pendapatan naik 22%, tapi laba bersihnya turun 25% ya. Tapi jamnya itu masih ada potensialnya. Ya, ini saya coba lihatkan, ini saya bahas mengenai era ya. Jadi pada saat saya bahas itu, saya sudah sebutkan sebenarnya area 328 area supportnya yang cukup menarik kalau mau langsung buy atau tunggu dia mulai rebound naik ya. Sekarang saatnya ya, sekarang sudah mulai naik, Anda boleh buy ya seperti itu ya. Jadi jangan salah paham nanti dipikir, oh Pak Sunar sudah naik, oh dibahas. Sebenarnya sebelumnya enggak ya. Sebenarnya enggak juga karena sebelumnya sudah dibahas ya sebenarnya. Jadi di sini 388 kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up yang sudah punya, yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan, atau kalau masih takut lagi kita boleh buy weakness di 352. Kalau 328 jangan ya, 352 aja buy weakness-nya. Buy weakness artinya kalau dia koreksi nyentuh atau eh, nggak nyentuh tapi dia higher high untuk 1-2 hari ke depan ya kita mulai buyback ya seperti itu atau buy yang belum punya. Naik ke atas 388 ini cukup menarik untuk buy, targetnya 414, 440, 450 dan 540. Nah, yang menariknya kalau kita mundur ke belakang ini kan rumah hantu di sini. Nah, kalau dia bertahan di atasnya 388 minim ya, itu dia ada peluang untuk tembus ke atas 414. Kalau sudah di atasnya 414, dia naiknya bisa sampai 500-an ya seperti itu ya. Ini sebelumnya di sini ya kalau kita lihat dia tembus 414 ke atas dia sampai ini tinggi banget ya sampai 695 ya. Bahkan pernah sampai high-nya 725 itu sebelumnya. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif juga sih. Karena ini downtrend-nya walaupun MA20-nya sudah melandai tapi masih belum solid juga uptrend-nya ya. Jadi masih sideways di bawah lah istilahnya. Ini MA20-nya masih cenderung datar juga. Tapi harganya terakhir juga sudah mulai rebound naik, volumenya juga naik. Ini potensial juga kalau mau buy-nya nyicil aja ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya EMTK. Ini sudah saya bahas juga. Ini sudah akan peluang untuk breakout dari 670. Kalau breakout 670 bagus ya. Atau yang mau tunggu buy weakness di 590 sampai 620-an boleh juga ya. Turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 670 kita buy sell-nya higher ya. 790 itu target price-nya. Kalau dia naik lagi mau tambah lagi boleh. Target price berikutnya 855, berikutnya lagi di 945. Jadi untuk EMTK ini sebenarnya dia masih ada potensial dan potensialnya juga lumayan menarik lah ya seperti itu ya. Sebelumnya kalau kita lihat di 2020 ya dia mampu bangkit dari 670 ini dia bisa naik tinggi banget ya seperti itu ya. Entah ini dulu ada aksi kooperasi atau enggaknya saya nggak ingat ya. Jadi ini kalau secara weekly-nya ini sudah breakout dari downtrend lainnya ya. Dari MA20 kalau kita pakai acuan MA20-nya breakout ke atas 1670 dia cukup menarik ya. Ini ada potensial paling tidak dia rounding bottom lah. Ini sepertinya akan membentuk sepertinya ya. Jadi belum pasti ya. Formasi rounding bottom di sini dengan targetnya neck base-nya di 790. Ya kurang lebih seperti itu cukup ya untuk MTK. Berikutnya untuk UNVR ini saya sudah sebutkan juga di meeting weekly ya. Ini naik ke atas 3.700 yang belum punya kalau mau buy boleh, yang tambah lagi average up juga boleh ya. Target price-nya 3890, 4100 dan 4210. Memang Unilever ini menyebalkan ya. Dia naik higher high tapi dia kalau koreksi dia lower low ya. Aneh kan seperti itu ya. Seperti ini ya. Dia kan low-nya sebelumnya di sini. Dia naik lagi ini high. Ya memang di sini koreksi ya pullback lower high tapi dia higher high kan kalau kita tarik garis seperti ini. Nah, kemudian dia di sini malah koreksinya lower low di sini ya, broadening pattern seperti ini ya. Kalau yang pengen tahu chart pattern ya. Tapi di sini dia kalau naik ke atas 3.700 selama bertahan di atasnya 3540 untuk Unilever ini masih cukup menarik. Kalau mau buy ya seperti itu ya.
baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif karena dia masih lesu juga sih ya. Laporan keuangan terakhir juga nggak terlalu menggembirakan ya. Kurang lebih sih cukup. Berikutnya Java. Ya, Java ini kalau kita lihat dia kan terakhir memang hari Kamis dia lower low ya. Nah, Jumat dia rebound. Apakah sudah saatnya buy? Nah, kalau kita lihat MA20-nya memang melandai. Nah, kalau kita ambil garis dari sebelumnya di sini, swing low-nya yang jauh di sini, maka ini resisten yang dia harus tembus adalah 1215. Yang menarik di sini ya, ini juga sudah dites di sini ya, kurang lebih akurat ya. Kalau dia bertahan di atasnya 1215, maka dia ada peluang untuk naik ke 1380-an paling enggak ya. Ya lumayan ya. 1215 sampai di 1380. Nah, ini ada checkpointnya kalau mau tambah lagi atau average up ya. Di 1255, kemudian di sini 1300 ya. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Nah, di sini menariknya ya. Kalau dia naik ke atas 1255, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi karena sebelumnya di sini ini berhasil ya naik ya satu kali, dua kali, kemudian dia tiga kali berhasil ya. Memang di sini gagal ya, ekor panjang ya. Nah, seperti itu ya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal juga ya. Seperti itu. Jadi breakout ke atas 1255, kita boleh tambah lagi atau average up. Paling cepat ya naik ke atas 1215 kalau mau buy untuk Java ya. Jangan lupa dicatat ya. Nanti jangan-jangan nanti sudah naik tinggi kok dibahas Pak Sunar. Coba bahas yang belum naik. Kadang-kadang yang belum naik kita nggak mau buy karena lemot. Ya memang benar sih. Jadi tunggu aja pasang automatic order. Kalau naik ke atas 1215 kita barusan buy. Karena ini masih testing juga area supportnya minggu lalu dia lower low ya. Kalau kita lihat ya. Jadi jangan terlalu agresif. Siap-siap aja kalau naik kita tambah lagi riset. Berikutnya untuk ASA. Ini sektor transportasi memang jarang dilirik ya. Saya aja nggak pernah beli ASA ya. Tapi sahamnya itu menariknya. Kalau dia turun memang turunnya lama. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ya seperti ini ya. Tapi kalau naik, dia naiknya juga lama ya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ini sudah mulai menanjak lagi ke atas. Kalau kita lihat dia akan testing area resistennya. Saat ini dia testing di 970. Nah kalau dia breakout lagi, dia akan berusaha testing area resisten berikutnya 1040 dan di sini saya gambarkan aja garis-garisnya 1110 kemudian 1200. Nah, ini di atasnya sampai dengan 1300-an kurang lebih ya. 1335. Jadi untuk ASA ini masih potensial untuk naik lagi. Semakin dia naik kita boleh tambah lagi untuk average up karena sebelumnya dia rally-nya lumayan rapi ya. Memang di tengah-tengahnya ada koreksi tapi koreksinya nggak terlalu banyak sih ya seperti itu ya. Ini juga lumayan rapi juga koreksi 2 hari dia rebound, koreksi 2 hari dia rebound, koreksi 2 hari dia rebound ya. Mudah-mudahan rebound kali ini ya seperti itu ya. Tapi nggak pasti ya seperti itu ya. Jangan dipakai acuan wah sebelumnya seperti itu wah besok Senin langsung HK aja sebanyak-banyaknya enggak ya. Nah, memang di sini uptrendnya jangka pendek lumayan menarik ya. MA20-nya sudah mengarah ke atas dan harganya sudah di atasnya MA20-nya. Ya, eh, kurang lebih sih cukup ya seperti itu ya. Untuk AZA, sebentar. Ini ada yang perlu ditambahkan nggak? Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu lagi apa ya tadi catatan saya. Sebentar saya lihatkan dulu ya. Bukan ada sih. Tadi saya ada mau ngomong apa ya? Sebentar. Agak lupa nih. Em, sebentar ya. Coba saya lihatkan dulu apa ya tadi ya. Jadi gara-gara nanti ada yang tanya terus kemudian ganti terus sebentar saya ingat-ingat dulu sebentar. Em, sebentar ya apa ya. Oh, oh iya dari emiten iya. Oh, Leo Hoki atau Kem sebentar. Bukan sih ada dia apa ya sebentar. Eh, tuh. Ini ada satu yang cukup menarik. Sebentar saya coba run screener saya. Hmm, Maaf tadi hmm,
apa ya nanti ya. Hmm. Um, oh, oh. Oh ya, satu lagi emiten perbankan ya, NISP ya. Jadi NISP ini sebelumnya sudah pernah saya gambarkan untuk trading range-nya ya. Ini kalau kita lihat sebelumnya ada ekor panjang ya. Dia naik nambung tinggi sampai 1.300 kemudian dia pullback ya. Nah, kali ini dia akan testing high-nya hari Kamis 1230. Kalau dia berhasil naik ke atas 1330 untuk NISP yang mau buy silakan ya. Target price-nya memang nggak terlalu jauh sih di 1.300 ya. Tapi kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1.300 untuk NISP ya, kalau kita perhatikan ini kan sebelumnya memang ekor panjang ke atas ya. Tapi kalau kita gambarkan secara teknikalnya ya, ini ada formasi sebentar ya, semacam rounding bottom. Tapi ini formasinya masih belum terbentuk ya. Kalau kita bicara mengenai chart pattern ya, kita jangan terlalu misalnya yakin ini bakalan breakout ya, karena ini rounding bottom, padahal belum terbentuk ya. Nah, kalau dia breakout ke atas 1.300 untuk NISP ini, dia masih ada peluang untuk naik lagi. Tapi kita lihat ya, Anda cek ya, apakah ada aksi kooperasi atau enggak ya. Karena saya terus terang aja lebih cenderung fokusnya ke analisa teknikal ya. Jadi kalau ada aksi korporasi, Anda tinggal tulis di kolom komentar ya, misalnya right issue atau akuisisi dan lain-lain ya, gitu ya. Nah ini target price-nya ya kalau berdasarkan dari ketinggiannya dari rounding bottom yang belum terbentuk ya. Tapi kalau dia breakout ke atas 1.300 atau high-nya di sini 1.320, dia ada peluang sampai 1.600 ketinggiannya ya. Jadi untuk NISP ini masih ada peluang untuk naik lagi ya. Apakah mungkin Pak Sunar untuk breakout lagi ya? Kalau kita lihat ya, kalau mundur ke belakang sih, em, ini kan all time high sebelumnya di 1375 ya seperti itu ya. Itu beberapa tahun yang lalu ya, 2016-an ya. Apakah bisa naik ke atas 1.600? Peluangnya masih ada ya seperti itu ya. Tapi jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya kalau sudah punya, Anda pasang aja di sini ya. 1155 dan 1100-an ya. Jadi jangan terlalu jauh juga ya. Kalau terlalu jauh sampai di bawah di sini kan 1050 terlalu jauh. Jadi 1100-an di sini ya. 1095-nya saya naikkan ke 1100 ya. Stop loss maksimum 1100 kalau sudah punya ya. Tapi kalau misalnya terlalu jauh ya pakai 1155 aja ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Ini sudah 6 saham, sudah cukup ya. Ada beberapa video yang saya buat ya. Jangan lupa untuk cek playlistnya ya, yang di YouTube saya. Jadi Anda bisa cek playlistnya sebentar. Ini ya, ada analisa saham untuk minggu ini ya. Eh, untuk Desember nanti saya update ya. Ini sebelum saya update ya. Nanti ada untuk 4 Desember sampai 8 Desember ya. Di sini nanti ya. Terus kemudian ada seasonality kalau mau saham-saham yang secara bulanan naik ya. Itu bulan Desember sudah saya bahas juga. Kemudian laporan keuangan kalau mau cek-cek ya silakan ya. Ini ada beberapa yang terakhir juga bagus ya. Seperti ASI ya, dia rebound ya seperti itu ya, mantul ke atas. Kemudian BBRI sebelumnya saya bahas, kemudian dia naik ya lumayan juga. Kemudian emiten properti juga ada yang saya bahas juga masih potensial ya seperti itu ya. Terus ada lagi saham dari finance juga punyanya Lokeng Hong, um, CFIN ya, saya masih ada juga. Sebelumnya saya pasang trade stop, ada profit sedikit ya saya buy, profit sedikit saya jual, terus kemudian sisanya masih saya hold ya. Kurang lebih sih cukup sekian ya. Um, jadi seperti biasanya, izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Cukup sekian.